Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 23 Maret 2022. Oke, sesuai judul morning briefing kita kali ini, dimana seperti yang sudah kita antisipasi, bahwasanya beberapa sektor komoditi yang minggu lalu teman-teman tuh nanyain, Om nih gimana, Om ini kok nggak gerak dan sebagainya, ternyata berhasil melanjutkan kenaikan atau mengalami technical rebound seperti yang saya infokan. Ya, jadi kalau teman-teman tonton terus kita punya morning briefing, ada salah satu judul, kalau nggak salah judulnya apakah bullish komoditas ini lanjut atau enggak. Nah, di sana saya cerita bahwasanya lebih ke arah lanjut, kemungkinan besarnya cuman butuh waktu. Dan di hari ini beberapa sektor seperti nikel ya dan batu bara ini sudah mulai mengalami pergerakan. Teknikalnya pun lumayan-lumayan. Jadi yang udah ada serok ketika dilupakan, ya selamat. Ya teman-teman coba bisa chat di kolom komentar, dapat serokan emiten apa aja. Gitu ya. Lalu juga minggu ini sebenarnya banyak banget yang bakal rilis laporan keuangan hingga akhir bulan. Terutama perusahaan-perusahaan yang oke ya. Perusahaan-perusahaan besar pasti biasanya sih dia nerbitinnya tepat waktu biasanya. Jadi sampai minggu depan ya laporan keuangan, kalau Anda yakin keuangan emiten yang Anda beli bisa naik signifikan, Anda bisa spekulasi beli sebelum dia rilis. Siapa tahu kan bisa gap up 3%, 5% kan lumayan. Kayak gitu. Dan untuk outlook market nggak ada perubahannya, dia masih bergerak di channel uptrendnya. Ya masih arahnya naik turun tapi pelan masih ke atas. Selagi dia belum jebol gitu ya, jadi arahnya masih ke atas. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas. Jadi hari ini sebenarnya kita cuma ada satu trade dan yang udah capai angka TP gitu ya, tapi sisanya ada beberapa emiten yang floating profit ya, posisi sudah floating profit cuma belum area TP aja gitu. Nah, ini yang pertama ada Paner. Jadi awalnya Paner ini adalah pantauannya di grup, cuma saya pindahkan secara resmi di beberapa hari berikutnya karena melihat, Anda kalau lihat di chartnya waktu itu masih di sini ya, masih di tanggal 9, Anda bisa cross check bareng-bareng. Jadi resist di 320 sebagai area TP1. Ya, simpelnya kurang lebih seperti itu. Dan Paner ya, tadi Paner sampai di 2, closingnya 292. Tadi tembus 300. Secara teknikal sebenarnya kalau tembus 300 sih ya minimal karena resist 2 350. Karena relaksasi ya, relaksasi ataupun momentum dari kita tahu perjalanan domestik udah nggak ada PCR gitu ya, karantina pun juga udah mulai dikurangi. Jadi ya Panorama melalui anak usahanya GTB ya, yang kerjasama juga dengan, saya lupa GTB itu Japan apa gitu ya, kerjasama sama perusahaan Jepang mendirikan travel tour ya, ini identiknya. Siapa tahu gitu ya dengan momentum bangkitnya sektor pariwisata, kita bisa ngebangkitin sektor ya, entah itu perhotelan ataupun ya sektor pariwisata, which is ada Paner gitu. Yang suka traveling tau lah ya, Panorama, ada Bayu Buana ya, ini emitennya ada, cuman nggak liquid aja kalau Bayu. Kalau Paner ini anak usahanya ada WH juga setahu saya. Setelah WH anak usahanya ada Pedes juga yang kemarin bergerak. Jadi saya rasa ya bisa coba diperhatikan. Cuman belinya jangan di resisten. Ya terserah sih, Anda mau beli buy on breakout bisa. Ya, yang jelas kita udah buy sekitar 270 280. Sudah floating hampir sekitar 10%-an ya, 7 sampai 12%. Oke, lalu sisanya nggak ada sih. Cuma info aja untuk teman-teman yang mau join VVIP, kita masih ada promo gitu ya. Sementara promonya sampai akhir bulan. Yang mau daftar dipersilakan, yang mau ikut kelas STHC booking dulu kelas belajar analisa gitu ya. Gimana sih kok saya bisa ngeprediksi bahwasannya komoditi jalan lagi gitu ya, bahkan dari ketika emiten ini udah dilupain ya, karena nggak gerak-gerak gitu, marketnya masih naik, dianya sideways. Nah, semua kita pelajari di sana secara spesifik. Nah, kalau mau tanya-tanya dulu bisa join ke channel waiting list yang ada di description video ini. Ya, lalu ini kita punya win rate di bulan Februari full, dan ini di bulan Maret hingga per minggu terakhir ya di tanggal 18. Oke, lalu closingan market di push lagi ya. Market di push karena komoditinya di push lagi. Mungkin karena pengumuman dividen. Ya, ini bisa di standby aja sih buat teman-teman yang ada ambil posisi.
Oke, lalu nextnya kita akan bahas requestan. GZCO, maaf ya abis minum. GZCO ini juga emiten CPO yang sebenarnya ada, menurut saya ada something yang lain sih. Ya terlepas dari dia CPO, ada mungkin saya sih belum research ya, ada transformasi ataupun ada yang mungkin something big gitu ya, corporate action yang mau atau yang sudah dia lakukan oleh si GZCO. Ini menyebabkan ya harganya bergeraknya cukup liar. Bahkan ketika teman-teman CPO-nya itu bergerak ya naik turunnya standar, tapi ini cukup signifikan. Secara teknikal kita udah bahas ya, bahwasanya sebenarnya oke, kemarin dia tes dulu ya, sekali kepentok, dan ya hari ini dia berhasil kembali membuktikan. Dan ketika dia berhasil breakout retest yang kedua, ini kan sekali retest, ini yang kedua, maka udah konsisten. Dan secara teknikal ini probably arahnya masih ke arah atas. Ya ini udah bisa kita asumsikan dia mau coba continuation. Nah tinggal kita atur posisi buy kita aja. Ya tinggal kita atur posisi buy kita di emiten ini. Seperti itu ya. Lalu nextnya Antam. Oke, Antam juga udah rebound. Reboundnya pun juga gak main-main ya. 8% itu rebound yang menurut saya besar. Oke, dia berhasil balik di middle Bollinger, dia berhasil balik di atas moving average. Volume reboundnya sih belum terlalu besar gitu ya. Kemarin juga masih di still di akum gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan hari ini akumulasi asingnya juga besar, inflow-nya ya kalau kita lihat foreign. Nah, ini Antam masuk top 3 ya, karena memang Inco juga naiknya 6%. Jadi ya mungkin it's time for nickel, karena seperti yang saya bilang kemarin harga nikel tuh turun lagi di 31.000, dan ya masih oke. 31.000 tuh masih wow banget gitu untuk teman-teman dari sektor komoditas nikel sendiri. Cuman ya jangan paksa buy-nya pas di HK di sini ya, mungkin teman-teman bisa atur posisi karena harusnya belinya pas di sini, pas kita udah bahas kemarin. Ya, nah apakah langsung bisa ke highest lagi? Belum tentu. Minimal kalau Antam mungkin dia harus tutup gap ya. Ini target jauh sementara ada di gap. Gapnya pun cukup jauh ya di 27-28. Apakah mungkin? Ya saya rasa sih bisa-bisa aja kalau momentum dan conditionnya memungkinkan. Ya minimal tutup gap atau balik ke 2700. Which is itu adalah resistannya ya. Resisten awal Antam yang kemarin belum. Nah ada kemungkinan dia kena rejection yang tuh 27 atau mendekati 2700, udah nggak kuat, kempes, correction dulu buat pattern baru lanjut lagi. Ya jadi let's say ya kalau diasumsi buat double bottom. Ini contoh aja, contoh. Maaf ya ini Garesa agak error lagi. Ya ada ke 2700, kepentok, tes lagi. Nah seperti itu, mirip-mirip GZCO, cuman mungkin dalam time frame yang agak lebih panjang. Lalu BRMS juga sudah kita recall ya. Area sini justru area beli yang bagus. Ya kan saya udah cerita tuh kemarin di 190-an. Dan ya ternyata terbukti ya, dari 190 dia udah rebound ke 200. Overall oke, di atas garis merah masih bagus secara tren. Lalu MPPA closingannya lumayan ya. Some case di beberapa emiten yang memang momennya lagi tinggi itu ya, demand buyernya lagi strong banget. Kadang candle istirahat kayak gini udah cukup untuk dia besok rally. Let's say ya kalau kita mau balik ke historis, satu candle kuning ya, satu candle di istirahat nih yang ditandai garis kuning, besoknya gas lagi. Ini candle istirahat, besoknya gas lagi. Karena kalau kita perhatikan ya, nanti kalau tonton di STAC, Anda belajar nih dia buat high baru, berarti bayarnya masih ada. Gitu. Jadi overall ya masih. Cuman bagi yang mau tetap beli di area sini ya, di area-area atas ya atur-atur posisi aja. Dan yang paling penting disiplin. Ya. Dan yang paling penting disiplin. Oke. Lalu nextnya IPPE. Wah ini gorengan banget ya. Saya udah lama nggak trading sih. Dan ya mungkin kalau kita perhatikan nih dia lagi kepentok ya. Kepentok middle Bollinger nih. Mungkin ya kalau tanya besok mungkin ada potensi dia uji support dulu. Ya let's say ada di sini nih. Di berapa? Ini supportnya banyak ya sebenarnya ya. Karena range pergerakannya lebar, jadi
area beli juga akan sangat menentukan. 430. Oke, jadi mungkin di 430 jadi angka yang harus diperhatikan. Harusnya kalau dia mau retest bentar doang, ya dia harusnya correctionnya nggak nyampe 430 ke bawah. Ya dia akan breakout lagi kayak GZC. Cuman mungkin arahnya besok ada potensi ke bawah dulu. Ya karena dia kepentok nih, dia lagi kepentok. Cuman kalau dia bisa tembus balik 470, 480 ya saya rasa bakal lanjut sih. Ya, Fire ini nggak ada pergerakan, saya rasa mungkin Anda bisa prefer kayak PTBA, Adro, ITMG, or Indie maybe, atau Doit ya, atau BOSS aja yang pergerakannya fleksibel banget ketimbang Fire ya, karena Fire nggak kelihatan momen ya mas, dan dia masih buat low baru terus, jadi better hindarin dulu. Keren, ini hati-hati ya, wah saya baru cek juga nih. Ya saya baru cek juga nih. Untuk keren dia ARB terus ya, turun terus buat low baru nih, hindari dulu deh. Karena dari dulu keren juga banyak masalahnya sih. Ya keren ini sebagai induk nih banyak masalahnya. Ya jadi better kita hindari dulu. Lepas dulu lah, ya terlalu beresiko. Nah, nextnya Breeze, momen belum ada, position on support. Anda yakin kalau market masih rally, banking syariah masih rally, Anda buy lah Breeze karena di support. Gitu ya, jadi cukup aman ya dengan batas awal di 1580. Nah catat aja ya, di atas 1580 so far good. Lalu nextnya Pegas, momentum belum ya, ini baru rebound pendek sih, arahnya belum kelihatan ya. Untuk Pegas arahnya belum kelihatan untuk Pegas. Lalu nextnya Elsa, harga oil juga kayak udah mulai stabil naik lagi di atas 100. Ya saya rasa tinggal ambil posisi aja ya. Untuk Elsa sih ya, kalau bisa nggak balik ke 300 ke bawah sebenarnya ya. Kalau bisa untuk Elsa sih dia nggak balik ke 300 ke bawah. Ya, karena kalau balik 300 ke bawah dia akan main di area yang cukup lebih bawah lagi di 280 290. Jadi saya rasa support 1 di 300, dan ya kalau dia coba stabil di atas angka ini berarti ada buyer. Nah, Anda bisa masuk tuh. Berarti ada yang nahan. Kalau nggak ada ya saya rasa cukup sulit. Lalu nextnya MLPL RI-nya gimana ya? R-nya udah keluar belum sih? Harusnya udah ya. Saya sih nggak ikut ya. Untuk RI-nya MLPL jadi ya no comment. Kalau nggak salah katanya R-nya 1. Coba ya. Tapi belum muncul nih. Apa saya belum ini ya? Saya belum di restore ya. Nah mungkin besok saya cek. Nanti kita tanya di grup aja. Oke, lalu nextnya ada ASA. Untuk ASA overall trend masih down. Kemarin volume sudah mulai ada spike gitu ya, break dari volume rata-rata harian. Ada indikasi yang bisa kita perhatikan, cuman mungkin sebentar saya coba tarik garis. Ini kan 2000 area support 1 ya. 2000 ini area support 1 nih. Ya, 2000 ini area support pentingnya si ASA gitu ya. Lalu di sini ada bahunya kalau dia asumsi head and shoulders di sekitar 293.000. Ya, jadi kalau let's say dia mau kurang lebih ya. Jadi kalau kita lihat ada potensi seperti ini. Kalau trennya masih berlanjut downtrend, dan ya mungkin bisa jadi kenapa, karena kalau kita perhatikan ASA ini udah naik cukup signifikan. Dari ratusan udah sempat ke 4000 tuh udah hampir 1000% ya sebenarnya ya untuk si ASA. Dulu saya ingat banget waktu 2020 pandemik itu ASA di 400-500 gitu ya. Dan hari ini ada correction, mungkin karena rejectionnya di 2500. Ya kuncinya sih sebenarnya ya dia harus bisa balik ke 4000 ke 3000 sebenarnya ya. Secara tren panjang sih untuk ASA, tapi kalau dia belum, ya minimal dia harus bisa bertahan di Bollinger nih. Ya Bollinger tengah. Biasanya sih kalau kayak gini dia ngayun dulu ke bawah. Ya dia buat support lagi kecil baru double bottom. Biasanya double bottom atau rounding yang paling enak sih.
Ya, jadi ada kemungkinan dia akan retest support lagi. Cuman asal dia nggak jebol 2000-2100 masih bagus, kita bisa collect di support sana ya. Lalu nextnya analisa bandarmologi SEMA. Emitennya kejaga ya. Ciri-ciri emiten kejaga tuh kayak gini chartnya. Kecil-kecil naik, turun, kecil-kecil. Nah, ini ciri-ciri emitennya nih ada yang jaga. Dan to be honest, kalau saya lihat dari komposisi broker summary-nya, ya lebih ke arah dibilang repo sih sebenarnya enggak ya. Dibilang repo sih sebenarnya enggak. Cuman kalau Anda mau cek dari Januari, oke. Ya, dari Januari berarti dari di IPO ya. Oke, dari di IPO. Ingat ya, broker summary itu tidak bisa men-track barang yang masih dipegang dari ikut IPO pertama kali. Itu nggak ke-track. Broker summary hanya mencatat transaksi yang benar-benar terjadi di pasar reguler, nego, ataupun pasar tunai. Jadi kalau saya nih ikut IPO SEMA dari Bookbuild, Pak, dari pooling, saya dapat sahamnya, saya dapat warannya, saya nggak lepas, itu di broker summary nggak bisa tahu. Jadi ya makanya kalau saham IPO lebih kepada Anda harus kenal polanya. Dan ya kalau baru-baru awal IPO memang agak spekulatif banget. Ya ini masih buangan bandar lama ya. Terakhir kali bandar lamanya kalau nggak salah XA emang underwriternya buang. Ya ditambung sama IHA. IHA ini sering banget berkaitan dengan repo. Ya bukan broker copet yang jelas. Ya sisanya ya retail sih. Costnya ya di sini aja. Karena memang pergerakan harga juga di situ-situ aja ya. Jadi ya masih harga bandar sih. Sisanya belum terlihat ada akumulasi atau apapun. Nextnya kalau bos itu di pom-pom lah ya. Saya no comment lah. Ya kalau di pom-pom no comment. Cuman perlu Anda ketahui, ya ini kan mungkin batu bara ya. Jadi bisa dijadikan alasan untuk digoreng. Ya 124 sampai dengan kurang lebih 100 berapa nih? 118. Ini adalah area resisten yang menurut saya resistennya cukup penting. Ya setidaknya kalau ini nggak di pom-pom tapi dia bisa breakout angka ini bakal dilirik oleh para trader karena ini breakout di area resisten yang cukup powerful. Oke. Seperti itu. Ya saya kasih tahu angka resist buat yang ada barang yang mungkin bisa standby aja di area sini. Ya lah nextnya BBYB. BBYB ya ini dia lagi buat penan ya kayaknya ya. Kalau saya perhatikan lama-lama ini dia buat penan karena polanya nih berulang. Ya polanya si BBYB ini kelihatan seperti berulang. Nah kalau kayak kita lihat dia lagi buat kayak gini. 1, 2 gitu ya. Dia koreksi lagi menjadi lebih kecil 3. Mungkin sampai 4. Ya mungkin turun lagi. Nah BBYB lagi berada di fase seperti ini hingga dia berhasil breakout salah satu entah itu trendline majornya ataupun downtrend lainnya. Ya dia breakout atau break. Dan ya arahnya masih akan begini. Makin lama makin kerucut. Dan kalau kita kerucutkan maka area beli 2000 sampai 2300 itu area best buy-nya si BBYP. Sebelum dia bisa lanjut continuation. Gitu ya. Jadi saya rasa secara tren besarnya ada peluang mengarah ke sana. Lalu nextnya terakhir BBHI. Oh enggak masih ada ternyata ya. BBHI masih bertahan di atas EMA 200 ya, kemarin sempat rebound gitu ya. Belum ada kelanjutan sih dari BBHI, saya juga belum dapat update-nya lagi. Position memang di 5000 nih udah sakral ya. Kalau jebol ya secara teknikal jelas kurang bagus. Ya secara teknikal jelas kurang bagus. Jadi ya terserah Anda sih, kalau Anda mau buy ya 5000 jadi angka wajib gitu, atau Anda cek aja nih EMA 200-nya jangan sampai jebol, atau di sini low-nya ada di 4770. Nah, itu dijadiin patokan aja ya. Kalau ini belum berhasil atau dia berhasil bertahan let's say di atas 5000 ya mungkin ada peluang dia buat support dengan uji resisten ya balik ke 6000 lah. Ya, minimal dia akan balik resist ke 6000. Gitu. Cuman momentum bank mini ini, bank digital ini belum ada lagi sih. Belum gencar lagi. Ya karena masih rotate seputar di banking, di komoditi dalam beberapa waktu terakhir. Ya lalu nextnya BRMS sudah behit.
Ya ini kalau kita saya lupa screenshot sih. Ya kita kemarin di VVIP juga ada bilang ya, bahwasanya kalau dia breakout ya selain SCMA breakout di 60 nih, 5960, area 65. Bahkan ya hari ini pun juga tembus ya 65. Cuman memang 65 ini area resist dan kempes lagi. Kuncinya sih berhit asal dia bisa di atas 58 58 ya minimal ya. Saya rasa udah oke sih. Ya minimal di atas 58 saya rasa udah oke lah. Ya jangan sampai dia balik ke 58, akan balik sideways lagi. Gitu ya. Dan overall trennya masih sideways. Tren besar masih sideways. Jadi nggak seperti let's say kayak Becap yang memang uptrend, dia tinggal continuation aja. Tapi kalau berhit overall masih sideways. Lalu Tekim Tekim juga positioning sih di support gitu ya, dengan batas stop loss 6.700. Ya kalau Anda yakin bisa buy, it's okay. Cuman positioningnya di support, dan kalau sideways kelemahannya ya kita harus sabar. Kalau nggak sabar ya nggak cocok. PPRE, oke kita coba track dari volumenya ya. Saya juga penasaran sih kenapa bisa volumenya tinggi sekali. Dari tanggal 10 deh. Ekosem. Oh sorry, salah. Oke, kalau kita lihat dari akumulasi sebenarnya nggak ada akumulasi besar ya. Saya lihat nggak ada akumulasi besar sih. Broker-broker yang buy juga ya broker-broker yang mostly dipakai retail, paling DX ya. Kalau untuk pemerintah ya pakai biasanya kerjasama pakai Bahana. DX itu Bahana Sekuritas. Lalu sisanya rata-rata broker-broker retail. Momentum construction juga nggak ada. Jadi ya saya rasa masih akan balik ke zona sideways. Perlu Anda ketahui zona sideways start dari 150 hingga kalau mau kita ke range kan itu di 170 180. Jadi ketika dia nggak berhasil tembus 180-an gitu ya, dia akan konsolidasi lagi di 150 sampai 170. Ini di konsolidasi besar. Ya. Jadi dia masih akan berputar, dan menurut saya sih harusnya nggak buat low baru sih. Ya, karena ya, setahu saya PPR keuangannya lebih sehat lah daripada si WSBP. Nah, kalau WSBP ini memang agak konslet ya perusahaannya ya. Lalu nextnya Gehon. Oh, ini perusahaan apa nih? Telekomunikasi ya. Saya no comment ya. Dibilang liquid ya, kalau masuk sendiri masih bisa sih. Ya, satu lot kan 200.000. Anda beli 100 lot berarti 20 juta ya. Ya masih bisa lah. Ya kalau masuk pribadi masih bisa lah. Untuk Gehon hari ini ada volume spike, coba tembus SMA 200 tapi belum ada pergerakan. Cuman bisa diperhatiin aja nih, kalau dia nggak ARB setelah muncul candle jarum kayak gini, bisa diperhatiin, berarti tandanya masih kuat. Tapi kalau setelah muncul jarum panjang kayak gini habis itu nggak lama correction ya balik downtrend lagi. Oke, sisanya no comment ya, karena saya nggak dapat informasi apa-apa. Mesin dia juga lagi buat pennant, cuman yang harus Anda perhatikan balik lagi positioningnya udah cukup di atas. Ya reminder aja sih bagi teman-teman yang baru banget di pasar modal, ya atur lah, jangan sampai over. Dia lagi buat pennant, entah dia breakout atau dia breakdown. Ya, dia lagi buat triangle-nya di sini. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya ini nggak ada yang nanya ini ya, nggak ada yang nanya nikel-nikelan ya dan batu bara. Cuman ya intinya reminder aja ya, akan mau RUPS untuk nikel juga bisa diperhatikan, apalagi kalau komoditinya bisa rebound, itu bisa jadi katalis ya. Kita tinggal pilih-pilih aja secara teknikal yang mana yang bagus gitu ya. So saya rasa cukup. Thank you banget teman-teman semua ya yang selalu support untuk tonton, untuk memberikan like, untuk share video-video dari Silent Trader Academy. Good luck untuk kita semua. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.